Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada perkuliahan Pendidikan Ilmu Gizi dan Kesehatan Anak SD, yaitu pada materi yang ketiga mengenai angka kecukupan gizi. Karena kita khusus untuk mempelajari pendidikan ilmu gizi pada anak SD, maka terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai karakteristik anak usia SD. Yang mana anak usia SD itu umumnya berusia antara 7 sampai 12 tahun dengan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dari anak balita. Pertambahan beratnya biasanya antara 1 sampai 1,8 sampai 3,1 kg per tahun. Kemudian sumber lain juga menyebutkan bahwa berat pada usia 7 sampai 10 tahun itu bertambah sekitar 2 kg dan tinggi badan 5 sampai 6 cm setiap tahun. Nafsu makan pada anak usia SD itu relatif lebih baik daripada anak balita. Kemudian memiliki aktivitas fisik yang tinggi dan sehingga ya membutuhkan energi untuk bergerak dan olahraga serta yang lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi gizi anak usia SD diantaranya yaitu adalah tidak mengkonsumsi menu gizi seimbang, tidak sarapan, jajanan tidak sehat, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, suka mengkonsumsi fast food dan junk food, kemudian konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, serta jajanan yang mengandung pengawet dan pewarna. Alasan anak SD itu suka jajan diantaranya adalah kadang mereka tidak sempat makan atau tidak disiapkan bekal, kemudian gengsi dengan teman, mendapatkan uang saku, sehingga ya karena mereka selalu aktif sehingga perlu energi tambahan. Nah, padahal sarapan itu adalah pasokan energi untuk otak. Saat kita bangun tidur, biasanya gula darah kita itu dalam kondisi yang rendah. Karena saat kita tidur di malam hari semalaman itu kan tidak makan. Sehingga paginya itu sangat perlu sarapan. Sarapan itu sangat berperan dalam meningkatkan kecerdasan otak, daya ingat, serta meningkatkan prestasi belajar. Terkadang, meskipun seseorang sudah sarapan, tetap juga bisa bermasalah. Karena misal asupan yang dikonsumsi hanya berupa karbohidrat dan minuman. Padahal sarapan yang berkualitas itu mampu meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar anak. Kemudian dampak kebiasaan jajan makanan sembarangan. Antaranya yaitu bisa menyebabkan adanya pengeluaran ekstra terhadap ekonomi keluarga. Bagi anak sekolah, maka dia bisa mengenal berbagai macam jenis ragam makanan. Nah, jika kebersihan tidak terjamin, itu dapat mengancam kesehatan anak. Ketika sudah banyak jajan di luar, maka ia dapat mengurangi nafsu makan anak ketika mereka pulang ke rumah. Selanjutnya adalah keamanan makanan jajanan. Keamanan dari sisi mikrobiologi, yaitu dilakukan penelitian yang mana ternyata terdapat 25-50% diantaranya ditemukan Salmonella paratyphi pada sampel minuman yang dijual pedagang kaki lima, yang mana Salmonella ini adalah penyebab terjadinya penyakit tipes pada anak. Dari segi kimiawi, tentunya jajanan ini juga diragukan keamanannya karena biasanya mengandung bahan kimia yaitu karsinogenik. Ketika bahan karsinogen ini terakumulasi dalam tubuh atau terkumpul dalam tubuh atau menumpuk dalam tubuh, maka bisa menyebabkan kanker dan tumor. Biasanya jajanan anak-anak berupa mie kuning basah itu mengandung formalin, pengawet untuk mayat. Kemudian ada bakso, itu mengandung boraks. Biasanya kalau kalian makan bakso, pentolnya itu jika kalian pegang itu sangat kenyal sekali, berarti sudah ya dia mengandung boraks.
Coba nanti kalian bandingkan, misal masak atau bikin sendiri pentol di rumah, maka tentu pentol yang kalian bikin itu hasilnya tidak akan sekenyal pentol yang kalian beli di luaran, karena ya kalian tidak menggunakan borak. Kemudian es sirup juga biasanya mengandung pewarna tekstil. Ada rodamin B dan ada methyl yellow. Nah, itu tadi adalah beberapa segi keamanan ya dari jajanan. Sehingga ya seharusnya memang anak-anak usia SD itu dianjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Karena memang buah dan sayuran ini kaya kandungan kalium dan sedikit mengandung natrium. Sehingga bisa mencegah hipertensi. Buah yang berwarna juga kadang mengandung antioksidan yang melawan pertumbuhan sel kanker dan radikal bebas. Buah-buahan seperti buah naga, pepaya, dan lainnya yang berwarna. Kemudian kandungan flavonoid dalam sayur dan buah itu juga dapat berperan dalam mencegah kanker. Serta mengandung serat untuk memperlancar BAB dan menyerap lemak serta kolesterol. Kemudian makanan fast food dan junk food. Makanan fast food adalah makanan yang disajikan dengan cepat, mengacu pada makanan yang dijual di restoran dengan bahan yang dipanaskan atau dimasak. Kalau junk food itu adalah makanan yang tidak sehat. Biasanya memiliki sedikit sekali kandungan nutrisi dan memiliki kandungan lemak yang tinggi, lemak, gula, dan garam. Sementara protein, vitamin, dan mineralnya itu sangat rendah. Contohnya adalah seperti hamburger, kentang goreng, dan pizza. Makanan yang mengandung gula itu seperti permen, jelly, biskuit, coklat, donat, soda, dan es krim. Nah, berdasarkan rekomendasi WHO, sebaiknya konsumsi gula itu tidak lebih dari 10% energi total yang berasal dari gula tambahan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya karies gigi, diabetes, obesitas, dan jantung koroner. Jadi bagi yang suka minum minuman soda, itu sebaiknya dihindari. Kalau terkait tadi kan sudah sampaikan tidak boleh lebih dari 10%. Nah, ini adalah takaran gula yang bisa menjadi acuan bagi kita. Misal usia 1-3 tahun, itu berarti konsumsi gulanya tidak lebih dari 5 sendok teh. Sampai nanti usia 10-12 tahun, itu tidak lebih dari 10,25 sendok teh. Jadi diusahakan di bawah takaran tersebut untuk asupan gulanya per harinya. Kemudian natrium juga. Natrium ini diusahakan untuk tidak dikonsumsi secara berlebih karena dia bisa menyebabkan hipertensi sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung, ginjal, dan gagal jantung. Dan anak usia di bawah 1 tahun sebaiknya tidak dikenalkan atau MPASI-nya tidak dicampur dengan gula ataupun garam karena memang organ ginjalnya belum bekerja secara maksimal. Ketika sudah diberi MPASI dengan gula, garam, akibatnya ya akan berpengaruh kepada kerja organ dalam sistem tubuhnya, terutama ginjal. Kemudian konsumsi lemak anak usia 1-3 tahun itu sebaiknya 30-40% saja dari kalori. Hingga anak 19 tahun ke atas itu hanya 20-25%. Lemak yang diwaspadai adalah lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Karena akan sangat berhubungan dengan resiko penyakit jantung. Nah, kandungan yang lainnya juga yang harus diwaspadai adalah MSG. MSG adalah makanan sehari-hari yang biasanya paling banyak dipakai. Biasanya untuk penyedap makanan. Penyedap makanan dalam bentuk Royco, peksin, Ajinomoto, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dihindari karena dia akan menyebabkan dampak yang sangat krusial bagi tubuh kita, yaitu bagi jantung dan ginjal.
Kemudian bagi yang suka minum kopi, teh juga harus berhati-hati dengan kafein. Jangan berlebih. Boleh, tetapi tidak berlebih. Karena kafein itu dapat menyebabkan hilangnya memori. Kafein itu menghambat enzim fosfodiesterase yang terlibat dalam proses pembelajaran dan perkembangan memori. Asupan konsumsi yang bisa di kalian ini itu sebaiknya tidak lebih dari 300 mg per hari atau 2 sampai 3 cangkir kopi. Ukuran 236 ml per hari. Jadi usahakan tidak lebih dari itu. Karena jika kalian mengkonsumsi kafein secara berlebih, itu akan terjadi beberapa dampak yang negatif. Di antaranya adalah menyebabkan rasa gelisah, sehingga dapat menyebabkan stres. Kafein juga bisa sebagai stimulan yang memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon stres seperti adrenalin yang dapat meningkatkan detak jantung. Jadi semakin meningkat detak jantung kita, maka akan menyebabkan kita gelisah. Nah, terkait gizi itu juga bisa dilihat dari perkiraan berat badannya ya. Untuk anak usia 1 sampai 10 tahun, untuk menghitung perkiraan berat badan itu bisa dari umur dikali 2 ditambah 8. Kemudian kalau untuk usia 6 sampai 12 tahun, itu umur kali 7 kurang 5 dibagi 2. Kemudian rumus perkiraan tinggi badan itu untuk usia 0 sampai untuk usia 2 sampai 12 tahun itu usia dikali 6 ditambah 77. Dan lanjut kepada kebutuhan cairan. Di sini kita bisa melihat kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda tergantung dari usianya. Sini kita bisa lihat kebutuhan cairan anak usia kurang dari 1 tahun berbeda dengan lansia, dewasa muda aktif, dan dewasa rata-rata. Kecukupan energi dan zat gizi juga berbeda. Di sini bisa kita lihat anak laki-laki, perempuan berbeda. Usia 0, usia 10 itu berbeda. Berbeda dari keperluan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung status gizi anak? Salah satu caranya yaitu pada mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri dengan mengacu pada kategori dan ambang batas status gizi anak. Misal, indeksnya adalah berdasarkan berat badan menurut umur. Kalau kita melihat nilai Z-score-nya kurang dari minus 3 SD, berarti berat badannya sangat kurang. Kalau nilai Z-score-nya minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD, berarti berat badannya kurang. Kalau nilai Z-score-nya minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD, berarti berat badannya normal. Dan kalau nilai Z-score-nya lebih dari plus 1 SD, berarti resiko berat badan lebih. Itu kalau berdasarkan acuan berat badan menurut umur. Kemudian kita juga bisa melihat acuannya dari panjang badan atau tinggi badan menurut umur, kemudian berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, kemudian juga indeks massa tubuh menurut umur. Nah, bagaimana caranya menentukan standar gizi berdasarkan tabel standar antropometri? Nanti silahkan kalian diskusikan. Di sini saya berikan sebuah contoh kasus yang mana seorang anak laki-laki berusia 11 bulan memiliki panjang badan 68 cm dan berat badan 5 kg. Pertanyaannya, bagaimanakah status gizi anak tersebut berdasarkan standar pada tabel antropometri? Yang mana nanti silahkan kalian cek berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan tadi
Kalian lihat untuk anak laki-laki usia 11 bulan, standar berat badannya berapa, sehingga nanti bisa kalian bandingkan berdasarkan standar indeks ini tadi. Berapakah nilai JET score-nya? Silakan dihitung nilai JET score-nya. Jika nilai JET score-nya berdasarkan kalian hanya mengacu pada berat badan misal terhadap umur. Silakan kalian cek berat badan menurut umur. Bila nilai JET score-nya adalah lebih dari 2 SD. Misal kalian ketemu nilai JET score-nya adalah 3 SD. Berarti status gizinya adalah gizi lebih. Jadi nanti silakan di-download dulu peraturan menterinya, baru kalian tentukan gizi atau status gizi dari seorang anak laki-laki berusia 11 bulan dengan berat badan 5 kg. Silakan kerjakan secara berkelompok. Baik, itu saja dulu untuk materi hari ini mengenai angka kecukupan gizi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan tugas yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.